Halo, selamat pagi guys. Pagi ini kami dalam perjalanan menuju ke Keraton Surakarta di Ningrat atau Keraton Surakarta yang letaknya ada di Kota Solo. Jadi Istana Kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini didirikan oleh Sri Susunan Pakubuwono II. Itu sekitar tahun 1743 sampai 1744 ya. Sebagai pengganti Keraton Kartosuro yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Kalau Keraton Kartosuro itu yang bangun adalah Sultan Agung ya guys. Dibangun itu untuk dipindah ya, untuk perpindahan dari Kota Gede ke Kartosuro, seperti yang video yang kami buat sebelumnya saat di Keraton Kota Gede itu sudah disampaikan juga gitu loh, bahwa waktu itu Sultan Agung memindahkan kerajaan dari Kota Gede ke Karto atau Kartosuro, seperti itu ya guys. Lalu kemudian ternyata saat geger pecinan Keraton Kartosuro itu hancur. Arsitektur dan letak bangunan Keraton Surakarta mempunyai kemiripan dengan Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang dibangun sesudahnya dan merupakan istana Kesultanan Yogyakarta. Secara tradisional, Kesultanan Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 157 hektar. Ya, ini meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, alun-alun lor, alun-alun kidul, gapura Gladak, dan kompleks Masjid Agung Surakarta. Sementara luas kawasan inti keraton mencapai 15 hektar. Nah, setelah Kesunanan Surakarta secara resmi menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sri Susuhunan atau Sunan. Nah, kalau sekarang yang di sana yang menempati adalah keluarga kerajaan dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13. Jadi sudah yang ke-13 ya guys sekarang itu, dan para sentono dalam dan adi dalam yang ada di kompleks dalam Benteng Baluwarti, serta rumah tangganya istana ya, itu di sana yang masih menjalankan tradisi kesunanan hingga sekarang. Keraton Surakarta kini juga merupakan salah satu objek wisata utama di Kota Surakarta. Sebagian kompleks keraton terbuka untuk masyarakat umum dan di dalamnya terdapat pula museum. Nah, nanti kita jalan-jalan ke museum ya guys, kita keliling museum untuk tahu apa sih yang ada di dalam Keraton Surakarta itu. Lalu kemudian apa yang ada koleksi di dalamnya yang milik Kesunanan itu ada apa aja ya gitu kan. Lalu benda-benda pemberian, hadiah dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, ada gamelan. Dari segi bangunannya juga Keraton Surakarta itu merupakan salah satu contoh arsitektur Jawa yang terbaik. Memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta pavilion yang luas. Kompleks Alun-alun Lor atau Utara. Kompleks ini meliputi Tugu Pamandengan, Gapura Gladak, Pangurakan, alun-alun lor, dan Masjid Agung Surakarta. Gladak yang sekarang dikenal dengan perempatan Gladak di Jalan Slamet Riyadi Surakarta
dan beberapa meter di sisi utaranya terdapat sebuah tugu yang disebut Tugu Pamandengan yang berfungsi sebagai titik fokus pandangan Sri Sunan ketika bermeditasi di Siti Hinggil. Pada zaman dahulu, space area di sekitar Geladak dan Kapura kedua dipakai sebagai tempat menyimpan binatang hasil buruan sebelum digeladak atau dipaksa ya, dan disembelih di tempat penyembelihan. Wujud arsitektur pada kawasan Geladak ini mengandung arti simbolis ajaran langkah pertama dalam usaha seseorang untuk mencapai tujuan ke arah manunggaling kawula Gusti, bersatunya rakyat dengan raja. Jadi alun-alun merupakan tempat diselenggarakannya upacara-upacara kerajaan yang melibatkan rakyat. Selain itu menjadi alun-alun tempat bertemunya Sri Sunan dan rakyatnya. Di pinggir alun-alun ditanami sejumlah pohon beringin. Di tengah alun-alun terdapat 2 batang pohon beringin yang diberi pagar. Kedua batang pohon ini disebut waringin sengkeran atau beringin yang dikurung, yang diberi nama Dewandaru dan Jayadaru. Di sebelah barat alun-alun lor terdapat Masjid Agung Surakarta. Masjid Raya ini merupakan masjid utama kerajaan dan didirikan oleh Sri Sunan Pakubuwono yang ketiga pada tahun 1750 ya. Bangunan utamanya terdiri atas serambi dan masjid induk. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangsa kecil yang disebut Balai Pewatangan atau Balai Pekapalan. Tempat ini pada zaman dahulu dipergunakan oleh prajurit dan kudanya untuk beristirahat setelah berlatih. Beberapa balai lain terdapat sekitar alun-alun yang dipergunakan untuk karyawan-karyawan keraton yang digunakan untuk menempatkan kudanya. Kompleks Sasana Sumewa dan Kompleks Siti Hinggil Lor atau yang di sebelah utara ya. Sasana Sumewa merupakan bangunan utama terdepan di Keraton Surakarta. Tempat ini pada zamannya digunakan sebagai tempat untuk menghadap para punggawa, pejabat menengah ke atas dalam upacara resmi kerajaan. Di kompleks ini terdapat sejumlah meriam diberi nama Kiai Pancawura atau Kiai Sapu Jagat. Nah, meriam ini dibuat pada masa pemerintahan Sri Sultan Agung Prabu Honyo Prokusumo. Di sebelah selatan Sasana Sumewa terdapat Kompleks Siti Hinggil. Sasana Sumewa sendiri adalah bangunan yang berada di sebelah selatan pohon waringin gunung atau waringin binatur. Bangunan besar ini memiliki citra konstruksi dan atap kampung tridenta. Atap kampung yang tridenta itu yang berjajar 3 dengan bagian tengah lebih kecil dan disonggo oleh kolom tembok persegi berjumlah 48 buah. Atap-atap dan langit bangunan ini terbuat dari bahan seng, sedangkan lantai bangunan ini ditinggikan dan diplester sesuai dengan namanya ya. Pagelaran tuh area terbuka, sasana itu tempat atau rumah, Sumewa itu menghadap. Jadi fungsi Sasana Sumewa pada zaman dahulu adalah tempat melantik Bupati Dalam, tempat menghadapnya para pejabat tinggi seperti Bupati Dalam, para bupati atau Bupati Anom ke bawah golongan luar ya. Kegiatan menghadap Sri Sunan tersebut biasanya dilakukan pada saat-saat seperti hari besar keagamaan, misalnya upacara grebek yang diadakan 3 kali dalam setahun, ulang tahun Sri Sunan, peringatan kenaikan tahta Sri Sunan, dan sebagainya. Siti Hinggil Lor atau Utara merupakan suatu kompleks yang dibangun di atas tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Jadi kompleks ini memiliki 2 gerbang. Satu sebelah utara yang disebut dengan Kori Wijil dan satu di sebelah selatan yang disebut Kori Renteng atau Kori Mangu. Pada salah satu anak tangga Siti Hinggil sisi utara terdapat sebuah batu yang dahulu digunakan sebagai tempat pemenggalan kepala para tersangka
yang menerima hukuman mati, disebut dengan Selo Pamecap. Di sekitar pagar pembatas antara kompleks Siti Inggil dengan Sasana Sumewa terdapat 8 meriam, yang antara lain bernama Meriam Kiai Bringsing, Kiai Bagus, Kiai Nangkula atau Nakula, dan Kiai Sadewo. Bangunan utama di kompleks Siti Inggil ini adalah Sasana Sewayana atau Sewoyono, yang digunakan para pembesar dalam menghadapi upacara kerajaan. Selain itu terdapat pula bangsal Manguntur Tangkil. Bangsal ini berfungsi sebagai tempat singgasana tahta Sri Sunan saat menerima para pimpinan. Kemudian di sebelah selatan Sasana Sewayana terdapat bangsal Witono, tempat persemayaman pusaka kebesaran kerajaan selama berlangsungnya upacara. Bangsal yang terakhir ini memiliki suatu bangunan kecil di tengahnya yang disebut dengan Kerobongan Balai Manguneng, tempat persemayaman pusaka keraton yang bernama Kanjeng Nyai Setomi, sebuah meriam yang konon dirampas oleh tentara Mataram dari VOC saat menyerbu Batavia. Di sebelah timur Sasana Sewayono dan Witono terdapat 2 bangunan bangsal, yaitu Bangsal Gandekan Tengen di bagian utara dan Bangsal Angun-Angun di bagian selatan. Sementara di sebelah baratnya terdapat bangunan bangsal Gandekan Kiwo di bagian utara dan Balebang di bagian selatan. Sisi luar timur selatan atau barat kompleks Siti Inggil Lor merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat yang disebut dengan nama Supit Urang atau Capit Udang. Kompleks Kamandungan Lor atau Utara ya. Jadi Kori Brajanala Lor atau Kori Gapit merupakan pintu gerbang masuk utama dari arah utara ke dalam halaman Kamandungan Lor. Gerbang ini sekaligus menjadi gerbang atau cepuri ya, kompleks dalam istana yang dilindungi oleh dinding istana yang disebut Baluwarti, yang menghubungkan Jalan Supit Urang dengan halaman dalam istana. Gerbang ini dibangun oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III dengan gaya limasan Semar Tinandu. Semar Tinandu itu merupakan gerbang yang memiliki atap trapesium seperti joglo, tanpa tiang, dan hanya ditopang oleh dinding yang menjadi pemisah satu kompleks dengan kompleks berikutnya. Pada sisi bagian kanan dan kiri, barat dan timur ya, dari Kori Brajanala Lor terdapat 2 bangsal Brajanala, dan di sebelah dalamnya terdapat 2 bangsal Wisamarta yang berfungsi sebagai tempat jaga pengawal istana. Selain itu di timur gerbang ini terdapat menara lonceng yang disebut Jam Panggung. Di tengah-tengah komplek ini hanya terdapat halaman kosong. Bangunan yang terdapat dalam kompleks ini hanya di bagian tepi halaman. Dari halaman ini pula dapat dilihat sebuah menara megah yang disebut Panggung Songgobuwono yang terletak di kompleks berikutnya, yaitu Kompleks Sri Manganti. Bangunan utama dan paling menonjol di kawasan ini adalah Kori Kamandungan Lor yang memiliki topengan atau anjungan beranda berhias motif sulur dan makhluk-makhluk mitologi. Di atas Kori Kamandungan Lor bagian dalam terdapat ukiran gambar bendera merah putih atau gendero Hulo Klopo dan bermacam senjata perang, di mana di tengah terdapat gambar daun kapas dan di atasnya terdapat gambar mahkota. Gambar tersebut secara keseluruhan disebut Sri Makutorojo yang merupakan simbol dari Keraton Mataram sebagai pendahulunya. Di depan sisi kanan dan kiri gerbang yang bernuansa warna biru dan putih ini terdapat 2 arca Dwara Pala. Di sebelah kiri dan kanan Kori Kamandungan Lor terdapat bangunan Balai Rata, yaitu los-los sebagai tempat parkir kereta-kereta dan kendaraan-kendaraan yang akan digunakan oleh Sri Sunan. Kompleks Sri Manganti Lor atau Utara. Nah, nama Kori Sri Manganti berasal dari kata Sri
yang berarti raja, dan manganti yang berarti menunggu. Jadi kawasan ini berfungsi sebagai tempat para tamu menunggu giliran untuk bisa bertemu dan menghadap raja. Di halaman Sri Manganti terdapat dua bangunan utama, yaitu Bangsal Morokoto atau Smarakata di sebelah barat dan Bangsal Mercukunda di sebelah timur. Bangsal Morokoto digunakan untuk menghadap para pegawai menengah ke atas dengan pangkat Bupati Lebet ke atas. Tempat ini pula menjadi tempat penerimaan kenaikan pangkat para pejabat senior. Selain itu, Bangsal Marakata juga digunakan untuk latihan menari dan mendalang. Kata Marakata atau Asmarakata sendiri memiliki arti sebagai dawuh kang semake atau perkataan yang menyenangkan. Bangsal Marcukunda pada masa dahulu digunakan untuk menghadap para ofisir prajurit untuk menaikkan pangkat pegawai dan pejabat junior, serta tempat untuk menjatuhkan vonis hukuman bagi kerabat Sri Sunan. Sekarang tempat ini untuk menyimpan kerobongan Madirenggo, sebuah tempat untuk upacara sunat atau khitan bagi para putra si Sunan. Monggo Bapak dan Ibu yang sudah memiliki tiket pesawat masuk. Dipersiapkan. Ya sini yuk, tuntun papi. Oh ya wes, sini. Iya. Sini gemutan. Yang dewasa. Itu kan pelajar. Tasya. Tasya. Pak Purwanto ya. Ya tadi coba dulu. Ngapunten, Mbak. Bohongin. Matur nuwun. Oh, nggih. Berapa? Jadi satu. Ini beda. Kita belum. Dua. Monggo Kak. Dua lagi. Itu pemandinya saja. Oh, nggih. Nggih. Sini. Lihatin pemandu di depan pel. Mari. Kalau ini Raja Jogja Hamengkubuwono, kalau yang di sini ya, kalau ini Hamengkubuwono 9, kalau yang Raja di Keraton Surakarta itu sekarang beliaunya itu Sunan Pakubuwono yang ke-13 ya kalau sekarang ini. Kalau ini Pakubuwono yang ke-12. Nah, yang ini Pakubuwono 12, ini Pak Karno. Jadi dulu, ini yang dulu menjadi wakil presiden ya, zamannya Pak Karno dulu. Tapi kalau yang sekarang yang di dalam keraton rajanya yang beliau itu. Jadi kalau yang ini kan tentang waktu bergabungnya keraton dengan Indonesia ya. Jadi pada tanggal 1 September tahun 1945 Raja di Keraton Surakarta ini menyatakan mendukung dan bergabung dengan Republik Indonesia. Jadi ini pernyataannya kepada Pak Karno. Kalau ini dari Hamengkubuwono yang ke-9 yang juga menyatakan bergabung dengan Indonesia, itu terjadi tanggal 5 September tahun 45. Dan setelah pernyataan bergabung ini, Surakarta dan Yogyakarta itu menjadi daerah istimewa gitu. Jadi kalau ini namanya Keraton Surakarta. Kalau rajanya Sri Susunan Pakubuwono. Nah, itu yang sekarang di dalam keraton, umurnya sekarang 77 tahun. Nah, itu. Jadi kalau Keraton Surakarta ini istananya sudah didirikan sejak tahun 1745. Jadi ini nanti para tamu ini di dalam kita jalan-jalan atau masuk ke dalam keraton itu bersama-sama, karena keraton ini masih ditempati raja dan tidak sembarangan itu bisa masuk ke tempat-tempatnya. Keraton sendiri luasnya itu 54 hektar. Jadi tidak semua tempat bisa dikunjungi. Itu nanti saya yang akan mengantarkan untuk masuk ke daerah-daerah yang bisa dikunjungi. Jadi nanti berkunjungnya ke keraton dulu, rumahnya raja. Yang kedua museum, isinya dari keraton ditaruhnya di museum. Nah nanti di sini bebas menggunakan kamera, foto dan video gitu. Nah pertama masuk ke dalam keraton, semua para pengunjung keraton Kartosuro pun hancur, akhirnya rusak karena perang oleh Raja Pakubuwono yang kedua, itu dipindahkan.
Nah, menemukan satu desa yang bernama Desa Solo, yaitu di tempat ini. Jadi di sini dulu ada sebuah desa yang bernama Desa Solo. Kemudian tempat ini dulu dibeli oleh Raja Sri Susuhunan Pakubuwono II, dipilih untuk didirikan sebuah istana. Kemudian tanggal 17 Februari tahun 1745, Keraton Kartosuro diboyong ke Desa Solo ini, kemudian didirikan keratonnya di tempat ini dengan nama Keraton Surakarta. Jadi setelah itu nama Solo sudah tidak digunakan lagi, sudah dirubah resmi menjadi Surakarta. Sura itu artinya berani, kalau Karta itu artinya tentara. Itulah dimulainya keraton yang kita kunjungi ini. Tetapi pada waktu itu ada Belanda yang sukanya itu mengadu domba. Jadi terjadi 945 setelah ada peristiwa kemerdekaan Indonesia, keraton sudah selesai, jadi tidak bergabung dengan Indonesia. Jadi kalau Surakarta ini sekarang dipimpinnya oleh seorang wali kota, bukan seorang raja, tapi istananya raja masih ada di sini dan rajanya juga masih ada dari Nah, mohon maaf ya untuk para tamu, ini sebelum kita masuk ke dalam istana, jadi ada tradisi peraturan adat untuk menghormati ya, jadi sebagai bentuk kesopanan dan penghormatan terhadap raja dan keraton. Ini mohon maaf, ini kalau yang memakai ini pakaian terbuka biasanya orang asing, itu ditutupi pakai kain. Kemudian yang kedua, jadi untuk yang bercelana pendek, mohon maaf, ini nanti ditutupi pakai kain. Jadi untuk yang celana pendek atau putri memakai celana panjang itu ditutupi pakai kain. Nah, kemudian yang ketiga, ini selama di dalam rumah ini untuk topi mohon dibuka dulu, dan kalau yang berkacamata warna hitam juga tidak digunakan di dalam istana. Makanan dan minuman taruh dulu di tempat ini, tidak merokok, dan yang memakai sendal boleh dipakai ya. Ya, jadi ini adalah sebatas tata cara untuk menghormati istana atau kesopanan adatnya orang-orang Keraton tahun 1782 yang bahan perekatnya masih menggunakan putih telur dan tetes tebu. Ada tingkat tempat dia 30 meter yang paling atas untuk kegiatan pengamanan. Jadi untuk melihat kalau mengucapkan itu berapa jumlah pasukannya dipantau dari paling atas. Tingkat kedua untuk melihat bulan, menentukan hari pertama bulan puasa dan membuat kalender Jawa. Jadi kalau bulan kelihatan itu tanggal 1. Kalau malam ini adalah bulan purnama, nah itu biasanya tanggal Papi, mami dulu deh. Papi mau ambil foto ya. Labuan ke Laut Selatan. Kemudian tingkat ketiga itu tempat meditasi raja Sumedi atau bersama atau berdua baca spiritualnya. Kalau nanti untuk bertemu berkomunikasi dengan Kompleks Kedaton. Nah, Kori Sri Mangantilor menjadi pintu untuk memasuki Kompleks Kedaton dari utara. Pintu gerbang yang dibangun oleh Sri Susuhunan Pakubuwono IV pada tahun 1792 ini disebut juga dengan Kori Ageng. Bangunan ini memiliki kaitan erat dengan panggung Sanggabuwana secara filosofis. Pintu yang memiliki gaya limasan Semartinandu ini digunakan untuk menunggu tamu-tamu resmi kerajaan. Bagian kanan dan kiri gerbang ini memiliki cermin dan sebuah ragam hias di atas pintu. Di sebelah selatan Kori Sri Manganti merupakan Kompleks Kedaton dengan halaman yang dialasi dengan pasir hitam dari pantai selatan dan ditumbuhi oleh berbagai pohon langka. Di antaranya itu 76 batang pohon sawo kecil. Nah, sebagian kawasan halaman atau pelataran Kedaton ini terbuka untuk wisatawan umum. Selain itu, halaman ini juga dihiasi dengan patung-patung bergaya Eropa. Kompleks ini memiliki bangunan utama, diantaranya adalah Pendopo Ageng Sasana Sewaka atau Bangsal Maligi, Dalam Agung Prabasuyoso, Sasana Handrawina, dan Panggung Sanggabuwana. Pendopo Ageng Sasana Sewaka aslinya merupakan bangunan peninggalan pendopo Keraton Kartosuro pada masa Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12, tepatnya di tahun
1985 tempat ini mengalami musibah kebakaran. Di bangunan ini pula Sri Sunan bertahta dalam upacara-upacara kebesaran kerajaan seperti saat gerbek ulang tahun raja serta peringatan hari kenaikan tahta raja. Di sebelah barat pendopo ini terdapat Sasana Parasdya, sebuah peringgitan. Di sebelah barat Sasana Parasdya terdapat Dalem Ageng Prabasuyoso. Tempat ini merupakan tempat bangunan inti dan terpenting dari seluruh Keraton Surakarta Hadiningrat. Di tempat inilah disemayamkan pusaka-pusaka dan juga tahta Sri Sunan yang menjadi simbol kerajaan. Di lokasi ini pula Sri Sunan bersumpah ketika mulai bertahta sebelum upacara penobatan di hadapan halayak di Sitihinggil Lor. Bangunan berikutnya adalah Sasana Handrawina. Tempat ini digunakan sebagai tempat perjamuan makan resmi kerajaan. Selain itu, kiri ini bangunan ini biasa digunakan sebagai tempat seminar maupun gala dinner. Pada sisi tenggara Sasana Handrawina terdapat bangunan Sasana Pustaka yang menjadi tempat penyimpanan arsip dan naskah keraton. Di depan Sasana Handrawina dari arah selatan ya terdapat 3 bangunan kecil, yaitu Bangsal Bujana, tempat menjamu pengikut tamu agung, Bangsal Pradangga Kidul atau bangsal musik untuk musik atau orkes, dan Bangsal Pradangga Lor tempat memainkan gamelan. Bangunan utama lainnya adalah Panggung Songgobuwono atau Rekso Tengara. Menara ini digunakan sebagai tempat meditasi Sri Sunan sekaligus untuk mengawasi benteng Pastenburg milik Belanda yang berada tidak jauh dari istana. Bangunan yang memiliki 5 lantai ini juga digunakan untuk melihat posisi bulan. Untuk menentukan awal suatu bulan, Panggung Sanggabuwono sendiri didirikan tahun 1777 saat pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono III. Pembangun Panggung Sanggabuwono adalah Kiai Baturetno, seorang tukang batu, dan Kiai Nayaurekso, seorang tukang kayu. Pada saat itu, di atas atap menara terdapat penunjuk arah angin berbentuk seseorang menaiki seekor naga yang sekaligus sebagai sengkolo. Naga Muluk Tinitian Janma. Arti sengkolo tersebut adalah tahun 1708 Jawa, tahun pembangunan menara. Pernyataan bergabung dengan Indonesia kan wilayahnya keraton itu kan sudah menjadi bagian dari ya, dikelola oleh pemerintah. Itu pasar Klewen ini loh, pasar yang di dalam keraton itu yang mengelola juga Pemkot. Gitu. Itu kan besar hasilnya ini ya, berapa 15 M sehari gitu. Jadi keraton ini kondisinya seperti menjaga melestarikan dari tradisi-tradisi saja. Makanya kadang-kadang kan ada donatur yang mungkin orang tempat tinggal itu kan sebagai donatur yang itu asik kalau zaman dulu tempat ini adalah kantor, jadi jalannya kerajaan ini jadi rumah ini sampai tahun kemerdekaan Indonesia ini bangunnya Allah tahun 1963 jadi bangunannya asli tapi bukan sengaja untuk disembunyi. Nama benda-benda ini yang dulu merupakan hasil juga kepada raja-raja orang menjaga di keraton ini. Jadi kalau di dinding ini gambarnya raja juga meninggal. Kalau yang masih hidup ini yang dalam tiga ini. Nah ini mulai dari generasinya 45. Kalau 1, 2, 3, 4 itu belum ada kamera foto. BPKB
BP6 ini dulu perang sama Belanda, jadi pahlawan nasional. Waktu perang itu BP itu Belanda ditangkap, diasingkan di Ambon, BP6 meninggalnya di Ambon. Nah sini kosong waktu itu yang jadi raja itu pamannya. Jadi Pak Bono 7 itu pamannya dari Pak Bono 6, akhirnya dari BP5. BP7 meninggal, nggak kelihatan. dikasihkan kepada rajanya, dikembalikan dari BP6 itu punya laki-laki yang menjadi raja BP9. Jadi generasinya cepat lebih dua raja. BP9 bapak tinggalkan, BP10 itu raja terkenal paling sukses membawa keraton Surakarta karena pengusaha rempah-rempah penghasil gula terbesar di Indonesia. Jadi di dunia itu ada sekitar 27 penghargaan dari raja-raja Eropa. BP10 itu. Setelah BP10 wafat itu Keraton Surakarta merupakan salah satu bangunan yang eksotis di zamannya. Arsitektur Keraton Surakarta dirancang oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bertahta sebagai Sultan Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pola bangunan Keraton Surakarta mirip dengan Keraton Yogyakarta karena dibangun juga oleh Pangeran Mangkubumi. Tata ruang Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta juga banyak memiliki persamaan yang umum dalam pola dasarnya. Keraton Surakarta, sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang ini, tidaklah dibangun serentak pada tahun 1743 sampai 1745, namun dibangun secara bertahap dengan mempertahankan pola dasar tata ruang yang tetap sama dengan awalnya.
Pembangunan dan restorasi besar-besaran terakhir dilakukan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono yang ke-10 yang bertahta di tahun 1893 sampai 1939. Sebagian besar keraton ini bernuansa warna putih dan biru dengan arsitektur gaya campuran Jawa Eropa. Jadi secara umum pembagian kawasan keraton Surakarta meliputi kompleks alun-alun Lor Utara, kompleks Pagelaran Sasono Sumewa, kompleks Siti Hinggil Lor atau di utara, kompleks Kamandungan Lor Utara, kompleks Sri Manganti Lor Utara, kompleks Kedaton, kompleks Kamagangan dan Sri Manganti Kidul Selatan, kompleks Kamandungan Kidul atau Selatan, serta kompleks Siti Hinggil Kidul atau Selatan dan alun-alun Kidul ya Selatan. Kompleks keraton ini juga dikelilingi dengan baluarti, sebuah tembok atau dinding pertahanan dengan tinggi sekitar 3-5 meter dan tebal sekitar 1 meter tanpa anjungan. Dinding ini melingkungi sebuah daerah dengan bentuk persegi panjang. Daerah itu berukuran lebar sekitar 500 meter dan panjang sekitar 700 meter. Kompleks keraton yang berada di dalam dinding adalah Kamandungan Lor Utara sampai Kamandungan Kidul di selatan. Keraton Kasunanan Surakarta juga memiliki suatu warisan budaya yang tidak ternilai selain kemegahan bangunannya. Contohnya upacara-upacara adat, tarian-tarian sakral, musik, dan pusaka. Contoh upacara adat adalah upacara peringatan Hari Kenaikan Tahta Sri Sunan atau Tinggalan Dalem Jumenengan, upacara Grebek, upacara Sekaten, dan upacara Malam Satu Suro atau Siji Suro. Upacara yang berasal sejak zaman lampau ini hingga sekarang terus dilaksanakan dan merupakan warisan budaya Indonesia yang dilindungi. Grebek, upacara Grebek atau Grebek diselenggarakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun dalam penanggalan Jawa. Upacara ini dilaksanakan sebagai peringatan hari-hari tertentu seperti hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Pada hari-hari tersebut, Sri Sunan mengeluarkan sedekahnya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah atas kemakmuran kerajaan. Sedekah ini yang disebut dengan hajat dalem berupa pareden atau gunungan, kumpulan sayur, dan berbagai makanan yang disusun membentuk sebuah gunung yang terdiri dari gunungan kakung dan gunungan istri, lelaki dan perempuan. Gunungan kakung berbentuk seperti kerucut terpancung dengan ujung sebelah atas agak membulat. Sebagian besar gunungan ini terdiri dari sayuran kacang panjang yang berwarna hijau yang dirangkaikan dengan cabai merah, telur, itik, dan beberapa perlengkapan makanan kering lainnya. Di sisi kanan dan kirinya dipasangi lambang Sri Radia Laksana atau lambang Kesunanan Surakarta, serta rangkaian bendera Indonesia dalam ukuran kecil. Gunungan istri berbentuk seperti sebuah keranjang bunga yang penuh dengan rangkaian bunga. Sebagian besar disusun dari makanan kering yang terbuat dari beras maupun beras ketan yang berbentuk lingkaran dan runcing. Gunungan ini juga dihiasi lambang Sri Radia Laksana dan bendera Indonesia di atasnya. Pusaka atau heirloom dan tarian sakral. Keraton Surakarta memiliki sejumlah koleksi pusaka kerajaan, diantaranya berupa singgasana dan regalia Sri Sunan, perangkat musik gamelan, aneka macam koleksi senjata, manuskrip, wayang kulit, serta benda-benda lainnya, baik yang dipamerkan di Museum Keraton Surakarta maupun yang disimpan di lokasi-lokasi khusus di dalam kompleks keraton. Di antara sekian perangkat koleksi gamelan Keraton Surakarta adalah Kiai Guntur Sari dan Kiai Guntur Madu yang hanya dimainkan atau dibunyikan pada saat upacara Grebek Mulut dan Sekaten. Selain memiliki berbagai pusaka berwujud benda, di Keraton Surakarta juga terdapat berbagai macam tari klasik atau beksan, baik dalam bentuk bedoyo, serimpi, maupun bentuk repertoar lainnya, yang diantaranya berstatus sebagai tarian pusaka dan hanya dipentaskan pada saat upacara-upacara tertentu.
Tarian pusaka tertinggi Keraton Surakarta adalah tarian Bedoyo Ketawang yang hanya dipentaskan pada saat Hari Penobatan dan Hari Peringatan Kenaikan Tahta Sri Sunan yang dilaksanakan di Pendopo Ageng Sosono Sewoko. Beberapa tari klasik Keraton Surakarta yang terkenal lainnya termasuk tari Bedoyo Pangkur, tari Bedoyo Sukoharjo, tari Serimpi Ludira Madura atau Ludira Madu, serta tari Serimpi Sangupati. Pemangku adat Jawa Surakarta. Semula Keraton Surakarta merupakan lembaga istana atau royal house yang mengurusi Sri Sunan dan keluarga kerajaan di samping menjadi pusat pemerintahan Kesunanan Surakarta. Setelah tahun 1946, peran Keraton Surakarta berpusat sebagai monarki seremonial pemangku adat Jawa, khususnya budaya Jawa Gagrag yang bergaya Surakarta. Begitu pula Sri Sunan tidak lagi berperan dalam urusan kenegaraan sebagai seorang raja dalam artian politik dan pemerintahan, melainkan sebagai baginda yang dipertuan pemangku tahta adat, simbol dan kepala monarki seremonial, serta pemimpin informal kebudayaan. Fungsi keraton pun berubah menjadi pelindung dan penjaga identitas budaya Jawa, khususnya gaya Surakarta. Jadi walaupun dengan fungsi yang terbatas pada sektor informal, namun Keraton Surakarta tetap memiliki karisma dan wibawa tersendiri di lingkungan masyarakat Jawa, khususnya bekas wilayah Kesunanan Surakarta yang termasuk di dalamnya itu ada Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo. Bahkan termasuk wilayah Kadipaten Mangkunegara sendiri, yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri, serta di wilayah lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya di kawasan bekas Keresidenan Semarang, Keresidenan Madiun, dan Keresidenan Kediri. Selain itu, Keraton Surakarta juga aktif memberikan gelar kebangsawanan atau kehormatan honoris causa pada masyarakat umum yang mempunyai perhatian kepada budaya Jawa, khususnya budaya Jawa gaya Surakarta, maupun perhatian dan sumbangsih mereka terhadap eksistensi Keraton Surakarta, di samping mereka yang berhak karena ada hubungan darah maupun karena posisi mereka sebagai pegawai atau abdi dalam keraton. Keraton Surakarta menjadi rujukan bagi para pelajar dan peneliti, bahkan yang berasal dari luar negeri, untuk belajar dan meneliti berbagai macam warisan budaya, baik benda maupun tak benda yang dimiliki oleh keraton, seperti arsitektur, naskah dan kitab kuno, wayang kulit, tari, gamelan, dan sebagainya. Keraton Surakarta juga menjadi salah satu elemen penting dalam penasihat pembangunan di kota dan kabupaten-kabupaten wilayah Surakarta Raya atau Solo Raya atau dikenal dengan akronim SUBO, Sukawono Sraten. Sebagai contoh yang paling besar adalah sebagai penasihat pembangunan jalan tol Yogyakarta-Surakarta dan KRL Jogja-Solo. Filosofi dan mitologi seputar keraton. Setiap nama bangunan maupun upacara, bentuk bangunan maupun benda-benda upacara, letak bangunan, begitu juga prosesi suatu upacara dalam keraton memiliki makna atau arti filosofi masing-masing. Namun sungguh disayangkan makna-makna tersebut sudah tidak banyak yang mengetahui dan kurang begitu mendapat perhatian. Cermin besar di kanan dan kiri Kori Kamandungan Lor mengandung makna introspeksi diri. Nama Kamandungan sendiri berasal dari kata mandung yang memiliki arti berhenti. Nama Marcu Kunda berasal dari kata marcu yang berarti api dan kunda yang berarti wadah atau tempat. Sehingga kata Marcu Kunda berarti melambangkan suatu doa atau harapan. Menara panggung Songgobono adalah simbol lingga dan Kori Simanganti di sebelah baratnya adalah simbol yoni. Simbol lingga dan yoni dalam masyarakat Jawa dipercaya sebagai suatu simbol kesuburan. Dalam upacara grebek dikenal dengan adanya sedekah Sri Sunan yang berupa gunungan. Gunungan tersebut melambangkan sedekah yang bergunung-gunung. Selain itu, Keraton Surakarta juga memiliki mitos dan mistik serta legenda yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai salah satu contoh adalah kepercayaan sebagian masyarakat dalam memperebutkan gunungan saat grebek.
Mereka mempercayai bagian-bagian gunungan itu dapat mendatangkan tuah berupa keuangan yang baik maupun yang lainnya. Selain itu ada legenda mengenai usia negara Surakarta Hadiningrat. Ketika istana selesai dibangun, muncul sebuah ramalan bahwa Kasunanan Surakarta hanya akan berjaya selama 200 tahun. Setelah 200 tahun, maka kekuasaan Sri Sunan hanya akan selebar makarnya sebuah payung atau kari sak megare payung. Legenda ini pun seakan mendapat pengesahan dengan kenyataan yang terjadi. Apabila dihitung dari pembangunan dan penempatan istana secara resmi pada 1745, maka 200 tahun kemudian, tepatnya pada 1945, negara Indonesia berdiri dan selanjutnya kekuasaan Kasunanan betul-betul merosot. Setahun kemudian, pada 1946, daerah istimewa Surakarta yang di dalamnya terdapat pemerintahan dan wilayah administrasi Kesunanan Surakarta dibekukan oleh pemerintahan Indonesia karena saat itu terjadi kekacauan politik dan pada akhirnya kekuasaan Sri Sunan hanya tinggal atas tanah adat serta masyarakat adat kerabat dekatnya saja. Jadi begitu ya guys, peninggalan dari nenek moyang kita memang harus dilestarikan ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti juga ada kepedulian dari pemerintah yang turut serta melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita, karena kembali lagi bahwa sebuah bangsa yang maju itu biasanya akan memperhatikan budayanya, memperhatikan juga peninggalan nenek moyangnya, sehingga itu menjadi identitas sebuah bangsa yang akan dibawa sampai ke masa yang akan datang. Begitu ya guys, terima kasih.